Shalom, selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita sejenak, sambil kita merenungkan bahwa sampai kepada hari ini ada banyak sekali yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita awali ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan hari ini ya Tuhan, di akhir bulan ini, Tuhan juga sudah memberkati kami dalam proses semua di kehidupan kami, baik itu dalam keseharian kami, studi kami. Hari ini kami sedang mempersiapkan ujian akhir semester, ujian akhir tahun ajaran. Tuhan kiranya yang terus memberkati kami. Tapi ya Tuhan, sebelum kami berjuang dengan semuanya, kami bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami, sekalipun masih dalam keadaan daring, tetapi sungguh-sungguh kami bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan saja yang dipermuliakan. Tolonglah kami, perlengkapilah kami lagi dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah remaja ini. Amin. Rekan-rekan remaja sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menggumulkan satu hal yang penting dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang bagaimana kita meraih apa yang seharusnya kita perjuangkan. Karena besok kita sudah, sebagian besar dari kita sudah akan menjalani ujian akhir tahun ajaran. Mari kita persiapkan hati kita dengan pujian bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Tuhanmu lebih besar dari semuanya. Yesus itu yang akan menolong kita setiap waktu. Kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar.
remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi hari ini. Kita akan beribadah kembali di persekutuan remaja kita. Ya, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kini tiba waktunya bagi kami ya Tuhan untuk merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, urapilah masing-masing kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, terlebih lagi semua anak remaja-Mu. Walaupun sekarang kami masih di rumah, ibadah dengan online, tetapi biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah kami semua, supaya kami bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Berkatilah waktu perenungan firman kami ini ya Tuhan, agar kami bisa mengerti firman-Mu, kami bisa menerapkan dalam hidup kami, dan kami bisa melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar mengenai kiat berhasil dari Daud. Bagaimana Daud bisa mendapatkan atau bisa berhasil dalam apa yang dia hadapi. Kalau di waktu yang lalu saya pernah membahas bagaimana kiat berhasilnya Kaleb dan beberapa tokoh Alkitab lainnya. Hari ini kita masih akan belajar lagi tentang bagian ini dari tokoh yang lain, yaitu Daud ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58 itu tentang perkelahian Daud dan Goliat. Saya fokus di bagian ini karena besok atau lusa, besok kita libur, kemudian lusa sebagian dari kita sudah memasuki masa ujian akhir tahun, atau yang kita kenal dengan ujian kenaikan kelas. Sudah mempersiapkan diri, sudah berjuang, sudah apa, maka lusa hari Selasa itu kita akan mulai dengan ujian. Bahkan anak-anak kita, rekan-rekan kita yang SD sudah mulai dari minggu lalu ya. Nah, sebagian kita pasti sudah mempersiapkan diri dengan baik, sudah mempersiapkan diri dengan berdoa dan berusaha. Ora et labora itu ya sudah dilakukan, dan memang itu yang seharusnya, bukan? Kita mempersiapkan diri, kita belajar dengan sungguh, kita berdoa agar apa yang kita pelajari bisa kita mengerti dan lain sebagainya. Nah, nats firman hari ini juga memberikan gambaran yang demikian. Bagaimana ketika Daud mau berjuang, mau melakukan sesuatu, apa yang dia lakukan. Daud ini kisah yang kita kenal sekali ya, perkelahian Daud dan Goliat. Karena kisahnya ketika Daud disuruh ayahnya untuk mengantar bekal kepada kakak-kakaknya di medan perang itu, ketika Daud mau mengantar bekal itu ke tempat kakak-kakaknya di medan perang, dia melihat seorang Goliat, seorang yang berbadan besar dan menghina pasukan Israel. Dia hina setiap hari, pagi, siang, sore, dan orang Israel ciut nyalinya. Dan ketika dia menghina terus, tidak ada satupun dari tentara Israel yang berani melawan Goliat, karena Goliat badannya besar, lebih tinggi daripada yang lain. Dia terkenal sebagai jagoan tentara yang terlatih. Orang Israel waktu lihat aja udah ngeper duluan. Belum lagi setiap hari dengar ejekan dari Goliat, dengar sesumbar dari Goliat, wah makin ngeper lagi, makin ciut, makin tidak berani. Lalu ketika Daud mendengar ejekan Goliat itu, dan semua orang Filistin yang bersorak-sorak setiap kali Goliat menyampaikan ejekannya, maka Daud bertanya dalam hatinya, dia bertanya juga kepada tentara Israel, kepada orang-orang yang pada saat itu ada di medan perang, mengapa tidak ada yang berani ya lawan Goliat? Lihatlah, masa sih orang itu dibiarkan untuk menghina umat pilihan Allah? Nggak adakah yang berani tutup mulutnya melawan dia dan seterusnya? Tapi ternyata kita tahu Alkitab kita menggambarkan atau menceritakan, ternyata semua takut. Tidak ada satupun dari pasukan Israel yang berani melawan Goliat. Sehingga kita tahu ya dari kisahnya bahwa akhirnya Daud berkata, kalau tidak ada yang berani, udah aku saja yang maju. Biar aku saja yang melawan
Goliat yang selalu menghina, mengejek umat pilihan Allah itu. Mungkin ya, mungkin ketika awal mendengar Daud berkata demikian, jangankan orang Filistin, tentara Israel aja mungkin mengejek Daud. Mana mungkin kamu anak kecil, kamu masih remaja, masih bau kencur istilahnya, mau melawan tentara terbaik dari Filistin itu. Tapi akhirnya kita tahu kisahnya ya. Daud akhirnya maju ke medan perang itu berhadapan bersama Goliat. Lalu dia bawa ke tapelnya, dia arahkan dan mengenal dahi Goliat dan dia mati. Daud memenangkan duel dengan Goliat sehingga ketika Goliat itu mati, ya, tentara Israel lalu bangkit semangatnya, lalu berperang dan menang. Dan inilah yang seharusnya menjadi perenungan kita. Inilah yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Kok bisa ya Daud menang dan sukses melawan Goliat yang begitu luar biasa? Kok bisa ya Daud sukses mengalahkan orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi, jauh lebih menakutkan daripada dia? Nah, kalau kita baca nats kita perhatikan kisah Daud ini, maka kita akan mendapati paling tidak ada dua hal yang membuat Daud bisa sukses. Ada dua hal penting dari kisah ini yang membuat Daud bisa berhasil, bisa menang atas tantangan Goliat itu. Yang pertama kita perhatikan bahwa Daud maju dengan kuasa Tuhan. Karena ketika Daud mau maju berperang, ada Saul, ada Yonatan, dikasihnya lah baju jirah ya, baju perang itu. Malah Daudnya enggak, karena dia masih muda, masih kecil, belum bisa berperang gitu ya, masih remaja seperti kalian begitu. Baju itu malah menyusahkannya, baju perang itu besi semua dan dia nggak bisa bergerak. Ketika Daud diejek oleh Goliat, ya, ketika Daud diejek, waktu Daud maju tanpa baju perang, hanya bawa ketepel aja, Goliat bilang apa? Anjingkah aku sehingga engkau membawa ketepel saja? Masa anak seperti ini, orang Israel ini gimana? Masa anak seperti ini yang dihadapkan kepadaku? Mungkin Goliat mengejek demikian. Tetapi perhatikan, kalau kita perhatikan nats yang kita gumulkan hari ini, perhatikan kalimat Daud ketika Daud maju melawan Goliat. Dikatakan begini, kamu membawa pedang dan peralatan perang untuk menghadapi aku. Tetapi aku, kata Daud, aku membawa nama Tuhan semesta alam. Dan setelah itu dia arahkan ketapelnya dan batunya itu melesat mengenai dahinya. Daud menang karena dia membawa nama Tuhan. Karena dia bersama dengan Tuhan, dia menang atas tantangan Goliat itu. Daud menang karena Tuhan, nama Tuhan itu yang menyertai dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang kita bisa gumulkan juga dari kisah ini, Daud maju berperang itu dengan kesiapan untuk berjuang. Ya. Karena ternyata di kisah ini Daud juga tidak hanya maju dengan konyol gitu. Ya udahlah, gak ada yang mau kan, aku aja lah maju lalu mati. Enggak. Daud tidak demikian. Daud tahu Tuhan menyertai dia, tetapi dia juga mempersiapkan diri untuk berjuang. Bukan hanya sekedar Tuhan sertai saya lalu saya maju, mati. Enggak. Dia tahu Tuhan menyertai dia dan dia mempersiapkan diri untuk berjuang. Makanya dia persiapkan ketapelnya. Kenapa ketapel? Karena itu yang dia kuasai. Dia nggak bisa pakai pedang mungkin karena dia gembala. Tapi ketapel setiap hari. Ketika dia jaga dombanya, ada binatang buas, dia tembak pakai ketapel itu dari jarak jauh, bukan? Dia mempersiapkan senjata yang dia kuasai, yaitu ketapel. Dia mengambil peluru-peluru untuk ketapel itu, batu-batu kecil dari sungai.
Kenapa batu kecil dari sungai? Supaya nyaman dan licin, bisa melesat dengan kuat. Jadi Daud mempersiapkan diri, bukan konyol. Oleh karena itu, rekan-rekan remaja sekalian, Daud maju dengan apa? Nama Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menyertai. Daud maju dengan kesiapan hati untuk berjuang. Maka yang bisa menjadi perenungan pribadi kita hari ini, ketika kita mau berjuang ke depan, lusa kita akan ujian, kenaikan kelas. Lalu kita juga masih berjuang dengan virus corona. Kita masih juga berjuang dengan bagaimana nanti di depannya. Apakah kita akan seperti ini terus atau kita harus bagaimana dan lain sebagainya. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita, ingat apa yang dilakukan Daud agar dia bisa berhasil. Daud maju dengan kuasa Tuhan. Maka menjadi perenungan bagi kita, apapun yang akan kita hadapi di depan, majulah dengan kuasa Tuhan. Berdoalah, berserahlah, bergumullah, jaga kekudusan hidup kita, jangan curang, karena Tuhan akan menyertai orang yang demikian. Majulah dengan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, majulah dengan kesiapan hati untuk berjuang. Jangan pasrah. Besok lusa ujian, udahlah, jadilah seperti yang Tuhan mau. Enggak bisa begitu. Persiapkan dirimu untuk berjuang. Persiapkan dirimu untuk menghadapi setiap perjuangan itu. Ujian, belajar. Tantangan apa lagi? Menghadapi virus, prokes. Jaga diri dengan prokes. Masker pakai. Ya. Kalau tidak perlu-perlu amat, nggak usah keluar, di rumah saja. Jaga diri dengan baik, minum vitamin, istirahat cukup, makan, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kita siap untuk berjuang. Dan yakinlah, kita bisa sama seperti Daud. Ketika kita maju dengan kuasa Tuhan, ketika kita maju dengan kesiapan hati untuk berjuang, kita akan sukses. Oleh karena itu, mari kita pegang kiat sukses Daud ini. Bagaimana dia bisa berhasil? Kuasa Tuhan dan kesiapan hati untuk berjuang. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kiranya Tuhan yang menolong kami. Terutama untuk anak-anak-Mu SMP, SMA yang akan mulai dengan ujian. Kiranya Tuhan memberkati agar setiap kami yang menghadapi ujian ini ya Tuhan, menghadapi tantangan kehidupan, rekan-rekan kami yang sudah lulus SMA, lulus SMP, mau mengenyam pendidikan lebih lanjut, Tuhan juga yang menolong agar apa yang kami renungkan hari ini menjadi pegangan bagi kami. Kami mau melangkah ke depan, kami mau maju ke depan bersama dengan kuasa Tuhan. Kami mau maju ke depan dengan kesiapan hati untuk berjuang, dan biarlah kuasa Tuhan itu yang memenuhi, yang menggenapi, yang membuat apa yang kami perjuangkan ini berhasil. Kiranya Tuhan yang menolong kami bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, kita bersyukur kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Silahkan berikan persembahannya, bisa scan QRIS-nya, bisa transfer, atau bisa titip orang tua kalau kebetulan ke gereja ya, di kantor gereja juga bisa, dan seterusnya. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa bersama untuk menerima berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami sekalian. Persembahan yang kami berikan, biarlah Tuhan berkati. Firman yang sudah kami dengar, biarlah menolong kami untuk berjuang dengan sungguh bersama dengan Tuhan. Pujian yang kami nyanyikan pun membuat kami bisa melayani Tuhan dan membuat Tuhan senang dan Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Kami mau akhiri ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami sekalian. Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Shalom.